Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu. Ya. Untuk memulai pertemuan hari ini, ya, silahkan Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya, teman-teman, mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil ilma warzuqni amin. Ya, terima kasih. Amin, Bu. Anak-anak sudah lihat ke aplikasi GCR-nya ya? Sudah. Bu. Ya, sudah membuka semua ya? Sudah. Sudah, ya alhamdulillah. Sudah mengisi presensi? Belum. Belum, ya. Yang belum silahkan nanti ya bisa setelah pertemuan Jimit ini mengisi presensinya. Karena presensinya nanti hanya Ibu buka sampai jam 10 saja. Begitu ya. Silahkan nanti yang belum mengisi. Kemarin kita sudah belajar ada tentang membuat sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kemudian ada lagi tentang membuat himpunan penyelesaian. Kemudian ada lagi tentang membuat grafik himpunan penyelesaian, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar materi berikutnya, yaitu tentang model matematika. Ya, ternyata matematika juga ada modelnya ya. Tidak hanya ada di fashion saja, ternyata di matematika juga ada model matematika. Nah, kita akan belajar model matematika yang disampaikan di kelas 10. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama menyusun model yang program linear. Dua, kaitan dengan program linear dua variabel. Kemudian lagi, ya setelah kita lihat amati cermati permasalahan berikut ini. Seorang pemborong pengecatan rumah mempunyai sediaan 80 kaleng cat berwarna putih dan 80 kaleng cat berwarna abu-abu. Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur. Setelah dihitung, ternyata satu ruang tamu menghabiskan 2 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat abu-abu. Sedangkan satu ruang tidur menghabiskan cat masing-masing warna sebanyak 1 kaleng. Ya, dah Ibu lanjutkan. Dari permasalahan ini, ya, setelah yang kalian pelajari pada Google Classroom, itu bisa dibuat model matematika. Nah, model matematikanya seperti apa? Ini ya, model matematikanya. Ya, situasi di atas dapat diinterpretasikan dalam bentuk tabel berikut. Misalkan, ya, banyak ruang tamu kita misalkan sebagai X, kemudian banyak ruang tidur kita misalkan sebagai Y. Maka, ya, langkah selanjutnya adalah kita buat tabel. Jadi membuat model matematika, langkah pertama kita buat permisalan gitu ya. Langkah kedua kita membuat tabel. Nah, jenis ruangannya ada ruang tamu dan juga ruang tidur. Kemudian banyak catnya ada putih dan juga abu-abu. Ruang tamu tadi kan menghabiskan cat putihnya 2 kaleng. Kemudian ruang tidur menghabiskan cat putihnya 1 kaleng. Kemudian banyak cat abu-abunya, ruang tamunya 1. Kemudian ruang tidurnya juga 1. Nah, sedangkan ya pemborong cat tadi
itu menyediakan cat putih sebanyak 80 kaleng, kemudian cat abu-abu sebanyak 60 kaleng. Ya, setelah membuat tabel matematika, kemudian kita buat modelnya. Nah, modelnya bagaimana? Tinggal kita urutkan dari atas ke bawah. Jadi di sini yang putih dulu 2, karena tadi permisalannya X berarti jadi 2X, kemudian putih permisalannya, putihnya menghabiskan 1, permisalan Y, maka menjadi 1Y atau Y saja. Ya, kemudian maka di sini tandanya adalah kurang dari 80. Kalau menghabiskan 79 cat, boleh enggak? Boleh. 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 Iya. Boleh. Kurang dari 80 boleh, tapi lebih dari 80 Tidak boleh. tidak boleh. Bagus. Kemudian untuk cat yang abu-abu sama ya. 1X maka sama saja dengan X. Kemudian abu-abunya juga ruang tidurnya 1, berarti 1Y sama dengan Y. Nah, persediaannya 60 juga. Berarti maksimal apa minimal ini 60? Maksimal. Maksimal, ya. Maka tandanya kurang dari 60. Itu ya, cara membuat model matematika yang pertama, dibuat permisalan X dan Y. Yang kedua adalah membuat tabel. Dan yang ketiga membuat model matematika. Nah, tambahannya banyak ruang kan bernilai positif, nggak mungkin negatif ya, maka nilai X-nya lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaannya menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 80, X plus Y kurang dari sama dengan 60, X-nya lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu pancingannya ya, dari Ibu mengulas ya tentang yang ada sudah dituangkan di Google Classroom. Kemarin di Google Classroom Ibu menyematkan ada bahan ajar, ada LKPD, ada video, terus ada apa lagi ya? Presensi dan juga ada evaluasi. Di LKP, di bahan ajarnya ada contoh, kemudian di video YouTube-nya juga ada contoh soal, berarti kalian nanti untuk menyelesaikan LKPD-nya bisa semua ya. Insyaallah. Salah, Bu. Ya, silahkan untuk memantapkan hasil diskusinya, kalian diskusi lagi kembali sekitar 5-10 menit sebelum nanti persiapan untuk presentasi. Silahkan kalian mulai mempersiapkan, memantapkan kembali hasil diskusi LKPD. Bisa dimulai dari sekarang. Silahkan sambil dibuka aplikasi Google Classroom-nya. Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi LKPD-nya? Ya. Sudah, Bu. Ya, silahkan. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Baik, Bu. Ya. Ya, Abian. Silahkan. Dipresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Suatu tempat parkir luasnya 25 meter. Untuk parkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat luas 10 meter dan bus seluas 20 meter. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 15 mobil dan bus. Jawab. Buatlah permisalan. Banyaknya mobil sama dengan X, banyaknya bus sama dengan Y. Jenis kendaraan mobil bus. Jumlah kendaraan mobil X, luas lahan 10. Jenis kendaraan bus, jumlah kendaraan Y, luas lahan 20. Daya tampung maksimal lahan parkir 15. Luas lahan 250. Model matematika X tambah Y kurang dari 15. 10X ditambah 20Y
kurang dari 250. X lebih dari 0. Y lebih dari 0. Ya, sudah Abian? Sudah. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi. Udah benar itu kan? Bagaimana Galuh? Itu udah benar kan? Sudah betul. Ya. Yang lainnya? Sama. Sama Bu. Ya. Jawabannya sama. Ya. Oke, terima kasih Abian atas perwakilan presentasinya dari kelompok 1. Bisa ditutup ya? Ya, Abian silahkan ditutup dulu. Sekarang kita buat kesimpulan ya. Dari pembelajaran tadi sampai sekarang kita buat kesimpulan. Pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan ya. Ini ya kesimpulannya. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah model matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Kemudian, langkah membuat model matematika. Yang pertama, menentukan permisalan X dan Y. Yang kedua, membuat tabel. Yang ketiga, menentukan yang menjadi. Itu tanda apa ya? Kurang dari atau apa itu tanda apa sebelahnya? Lebih dari sama dengan. Iya, lebih dari sama dengan, betul. Jadi, ya, itu kesimpulannya. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, kegiatan JIMIT ini, Ibu ingatkan kembali, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian buka kembali Google Classroom-nya ya, karena nanti ada evaluasi. Karena setiap pertemuan pasti Ibu ada evaluasi. Jadi nanti ada evaluasinya nggak banyak, enggak, cuma 3 nomor. Yang 2 adalah pilihan ganda, yang 1 esai. Kemudian, ya, materi hari ini cukup untuk model matematika. Kalian persiapkan kembali untuk materi berikutnya adalah mencari nilai optimum dan minimum. Masih program linear. Jadi silakan kalian buka-buka referensinya, bisa kalian cari di modul ataupun bisa juga kalian cari sekarang kan medianya banyak di internet, di mana saja banyak ya. Cari tentang nilai optimum dan minimum. Ya, kemudian seperti biasa, 1 hari sebelumnya materi akan Ibu sematkan pada Google Classroom. Ya, terima kasih waktunya. Kita jumpa lagi di esok hari. Nah, kita akhiri dengan melafalkan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Mari kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas waktunya. Kita kembali esok hari. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.